Maaf, tidak benar. Jadi barangkali bagaimana kalau kita minta mohon maaf, bisa kencang sedikit yang diunjuk. Maaf, barangkali mohon maaf yang diunjuk, barangkali siapkan dahulu, nanti saya kembali lagi. Barangkali mikrofonnya atau apa perlu disiapkan dahulu. Ya, saya beri kesempatan kepada ketiga panelis sebentar Pak, jawab dulu. Ketiga panelis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya mulai dengan Pak Komarudin barangkali. Terima kasih Pak Jono. Salah satu yang perlu ditekankan itu memang inovatif education, kreatif itu kreatif sekali. Bahkan hacker-hacker kita itu kan buat FBI lapangan kan. Itu terkenalnya hacker Indonesia itu jauh sekali. Kalau saja itu disalurkan menjadi aset bangsa pembangunan kan. Hanya saja ya, bahwa ini memerlukan juga fasilitas dan pendidik yang siap. Nah, guru-guru kita itu kadang-kadang tidak siap menerima anak-anak yang kreatif. Kalau misalnya sambat produk handphone salah atau mobil salah, itu ditarik kembali. Tapi kalau mendidik salah, itu tidak bisa diulang lagi. Dan anak yang kreatif membutuhkan iklim yang kreatif, membutuhkan orang tua dan guru yang paham, yang lapang. Tapi ini kalau salah dikit, itu langsung dipecat, dimarahi. Padahal anak-anak itu kan kreatif. Jadi ini penting sekali untuk kita pertimbangkan, kita pikirkan. Bill Gates itu kan sengaja mengumpulkan orang-orang yang punya ide gila kan, sehingga dia bisa demikian lupa. Orang-orang yang kreatif itu memang biasanya yang nyeleneh di luar aturan atau the box. Tapi sekolah-sekolah kita, guru-guru kita itu yang tekankan itu kan kepatuhan. Padahal kepatuhan itu bagus, tapi bagaimana kepatuhan yang juga mendorong kreativitas. Lalu hak paten, saya berapa kali ngobrol misalnya dengan Bimbo. Kalau saja saya ini orang Amerika, warga Amerika sudah kaya raya, lagu saya itu dibaca ke karuan dan ya sudahlah, saya ikhlaskan aja gitu. Bagaimana mempekerjakan itu di Indonesia itu merajalela. Sebaiknya barangkali ya pendidikan, kalau ini memang menjadi pilar bangsa maupun peradaban, komandannya langsung yang harus tegas memberikan isyarat sinyal itu presiden. Di beberapa negara lain itu kan perdana menteri atau raja. Jadi presiden ini mestinya sebaiknya itu gencar bicara tentang visi bagaimana memajukan pendidikan. Tapi kali ini energinya kan habis ngomong koalisi dan bangsa yang pulih kan. Gaji sih tetap semuanya itu, tapi produktivitas ini yang dipertanyakan. Ketika Clinton diterpa dengan kasus Monica, itu bicara dia tentang ekonomi rakyat, kesehatan, sehingga kasus Monica jadi kecil. Tapi ini menjadi primadona kasus Bank Senturi. Nah ini jadi energi kita habis ke sana. Ya ini dalam proses pembelajaran lah, tapi semoga ini cepat berlalu. Lalu saya setuju dengan Mas Julianto tadi, program kita itu kan manajemen aset. Yang namanya aset itu ya aset budaya, aset tanah, aset alam, luar biasa kaya sekali. Nah saya setuju bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ada regrouping, ada kemitraan. Ketika kita kuliah sudah semakin S2, S3, itu mitra kita siapa? Di situ ada departemen misalnya apa, riset ya, ada LIPI, ada industri, ada kemudian perbankan. Selama ini kurang gitu, kurang dimanfaatkan kolaborasi itu. Kita hidup dalam masyarakat yang disebut the rise of network society atau web society atau networking society. Jadi hidup ini networking, tidak mungkin sendiri-sendiri, lebih-lebih pendidikan. Nah, ini perlu dipikirkan memang. Nah, ketika kita tidak bisa menciptakan satu inovasi riset
Maka kemudian yang muncul itu kegiatan sarjana itu inginnya kerja di Tamrin menjadi sekedar bukan sektor industri tapi kiai ya. Kemudian pemerintahnya nanti jadi maklar, kan repot. Tapi bagaimana mental kiai dan mental maklar ini harus kita rubah, harus mental produktif. Saya setuju ini yang berikutnya, kita jangan melahirkan generasi bunga. Masyarakat Amerika itu generasi ketiga, ini sekarang masyarakat yang manja. Mereka tidak segigih fighting spiritnya seperti generasi awal. Makanya berbagai juara-juara itu sebagian yang datang Cina, Korea itu mengalahkan. Hanya saja untungnya dengan Amerika itu memang tidak pakai tradisi riset, tapi fighting spiritnya itu rendah. Nah Indonesia juga, Indonesia itu ketika Orde Baru sudah lanjut permanjakan, gitu. Semuanya serba mudah, serba komisi, serba enak. Dan sekarang ini untuk membalik bagaimana kita meneruskan tradisi 45, semangat juang itu agak sulit. Makanya anak-anak itu memang dikenalkan juga disiplin, dikenalkan kerja keras, tapi dengan pendidikan yang baik, bukan dengan kekerasan. Kerja keras tapi bukan kekerasan. Nah, bagus, saya setuju. Ada 4 prinsip hidup itu ya. Kalau saya bicara tentang the essence, the mission of agama itu ada 4. Satu, bagaimana hidup itu mengikuti kaidah yang baik. Kedua, yang benar. Kalau benar mengikuti logika, kalau baik itu etika. Tapi baik dan benar nggak cukup, harus indah, estetika. Orangnya itu pintar, logis, benar, artinya baik, tapi ngomprot, nggak ada estetikanya, nggak enak lebih guru. Jadi yang baik, yang benar, yang indah itu harus jadi satu, namanya fitrah. Di atas semuanya itu satu lagi, apa yang tempat azas manfaat, memberi manfaat apa pada orang lain. Jadi pendidikan, entah itu pribadi, entah institusi, 4 itu harus di living values. Bertindaklah yang baik, menurut etika, bertindaklah yang benar, menurut logika, bertindaklah yang indah di pandang mata, menurut estetika, dan bertindaklah apa? Yang manfaat sehingga orang lain itu merasakan keadilan. Terima kasih Pak Kamarudin. Kenapa? Mungkin tidak langsung pada apa yang saya sampaikan. Saya kira dari uraian yang sudah diberikan oleh kawan-kawan di sini dan pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa hal yang ingin saya berikan catatan. Pertama, memang mengenai haki, Pak. Haki ini adalah bagian dari satu sistem di dalam kita yang sebenarnya memberikan perlindungan pada kekuatan lunak kita. Berbagai, saya memang pernah mendengar cerita tentang haki ini yang yang secara sempit itu digambarkan sebagai panen. Itu banyak sekali desain kita sudah dipatenkan di luar negeri, sehingga kalau kita mau mengirimkan desain atau barang-barang ke luar negeri dan hasil kita sendiri harus membayar. Nah, oleh karena itu saya kira sangat penting bagi Kementerian Bapak bisa lebih banyak mensosialisasikan haki ini, karena inilah sebetulnya salah satu perlindungan bagi kekuatan lunak kita. Kita beruntung bahwa ada 3 hasil budaya kita, yaitu wayang, batik, dan keris yang sudah diakui di dunia. Tetapi kalau itu tidak kita kembangkan potensinya, itu akan hilang sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pendidikan dan kebudayaan. Saya kira kaitan antara pendidikan dan kebudayaan itu sangat erat. Saya hanya menjawab bagian kebudayaan saja untuk memperlihatkan bahwa di dalam pendidikan itu kita juga harus bisa menggali hal-hal yang memang sudah ada terlebih dahulu di negeri kita, di bagian-bagian dari negeri kita ini. Di dalam Bapenas, saya kira kita sangat gembira bahwa di situ disebut kearifan lokal sebagai salah satu aspek yang harus dikembangkan. Saya masih ingat ketika saya
dulu bertugas di Bappenas itu sering frustrasi karena kalau sudah bicara mengenai kebudayaan, bicaranya mengenai departemen agama, departemen pendidikan dan kebudayaan, begitu ya, departemen sosial. Padahal kalau yang saya lihat sekarang ini sangat lebih luas daripada itu. Yang ingin saya tonjolkan di dalam pembicaraan saya yang mungkin tidak sebaik cara yang dilakukan oleh kawan-kawan saya di sini, yaitu bahwa kekuatan-kekuatan lunak ini harus dilindungi dan diramu sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menjadi alat dari ketahanan nasional kita dan juga pertahanan. Sebagai salah satu contoh, dalam pada saat ini saya melihat film kartun animasi dari Malaysia yang ditayangkan di ASN atau di Disney acara Disney itu untuk anak-anak, dan tanpa kompleks aksen bahasa Inggris mereka yang dimainkan di situ itu adalah aksen bahasa Inggris Melayu. Kita, saya kira, perlu juga lebih banyak melakukan hal seperti itu sehingga budaya kita itu lebih dikenal di luar. Sekarang ini saya pernah di Amerika mau beli tempe, ada tulisan tempe begitu, dan saya ada lihat tulisannya di situ bahwa tempe itu sama sekali Indonesia tidak disebut di situ, yang disebut adalah Cina. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari negeri kita yang sama sekali tidak dikenal di luar, dan atau kita lupakan sendiri, kita sendiri melupakan sehingga tidak dimanfaatkan sama sekali untuk menjadi kekuatan lunak kita. Pada zaman sekarang ini kekuatan keras itu sudah makin tidak populer. Perang dan sebagainya masih dilakukan, tetapi perang akan menimbulkan perang baru, dan orang memang beranggapan bahwa itu sudah bukan waktunya dan kita melakukan itu. Jadi kesimpulan saya adalah kita harus memperkuat kemampuan melalui pendidikan untuk menguasai kebudayaan kita sendiri. Yang terakhir adalah mengenai apa yang dikemukakan di dalam tadi, sebenarnya ada kaset tapi ada juga pertanyaan. Sebenarnya bagaimana, apa sebetulnya yang dikatakan anak pintar itu? Ini satu persoalan yang besar di kita tadi. Prof. sudah mengemukakan. Menurut pendapat saya, kembali kepada kekuatan lunak lagi, yaitu bahwa ada mata-mata pelajaran baik di SD, SMP, SMA yang dianggap ekstrakurikuler, padahal sebetulnya itu harusnya intrakurikuler, seperti misalnya kesenian, olahraga. Mengapa itu harus ekstrakurikuler? Saya tidak mengerti. Sehingga kemampuan seseorang di bidang-bidang yang sebut saja bukan bidang-bidang kelas seperti matematika, sains, itu dianggap kemampuan tambahan saja. Inilah saya kira yang harus kita hindarkan di dalam pendidikan kita, dan inilah yang menjadi orang-orang yang akan menjaga kekuatan lunak kita nanti di masa mendatang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bisa tolong slide saya yang terakhir. Bapak sekalian, saya ingin sedikit menanggapi tentang riset dan profil. Kalau kita lihat kurikulum pendidikan, kembali lagi kita memang kurikulum ini sudah selesai. Tadi datanya dibahas. Sekarang kita coba lihat S1, S2, S3. Tidak semua SMA ke S1, tidak semua S1 ke S2 dan seterusnya. Sekarang output dari S1 itu apa? Mayoritas adalah dia bisa berpartisipasi di tempat kerjanya tentang ilmunya yang dia lakukan dan diperoleh.
Artinya kalau lulusan S1 jangan ditanya bagaimana harus mengembangkan perusahaan itu. Memang ada 1-2 bisa, tapi mayoritas tidak begitu. Kalau kita bicara S2 S3, disitulah letaknya. Ini mobil supaya lebih bagus gimana? Research. Tapi ingat bahwa setelah hasil research diterapkan di masyarakat harus lewat hukum itu PT. Sekarang Toyota itu menarik sekian banyak untuk diperbaiki karena pertanggungan jawabnya. Jadi tidak mungkin setiap hasil riset langsung diterapkan di industri, nggak bisa. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Perguruan tinggi di mana ada H2 air bisa mulai H2 dan sebagainya, terus di blow up dan sebagainya. Tidak, itu paten-paten itu harus dibeli oleh industri, dikalkulasi bisnisnya selesai apa enggak, baru diterapkan. Jadi kita juga di S3 S2 itu kalau melakukan riset dengan pengertian sesuatu yang baru, tapi untuk diterapkan di masyarakat harus dijamin oleh perusahaan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Padahal suatu industri untuk mengembangkan sesuatu, perumahan dan lain sebagainya, itu diperhitungkan tidak hanya dari segi ilmu saja, tapi dari segi bisnis dan lain sebagainya. Dengan demikian, yang saya maksud adalah kita lihat sebetulnya kurikulum di S1 S2 itu outcome-nya apa, dan itu yang harus kita pertahankan. Yang tidak semua dengan demikian saja hasil-hasil ini langsung diterapkan di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Dari Undip ada pertanyaan yang sudah dikirim via email. Pak Seto. Pak Setonya sudah tidak ada. Ada lagi nggak? Pak Komarudin Hidayat. Saya sangat setuju dengan Pak Komarudin Hidayat tentang negara akan maju ketika pendidikan maju dan pendidikan tidak akan maju tanpa didukung research. Susah Pak. Terima kasih, karena itu merupakan satu persetujuan ya, saya setuju saja. Tapi ini yang diperlukan itu mental research. Dari riset itu membutuhkan mentalitas, yaitu kuriositas. Pendidikan kita itu yang ditekankan mungkin pengaruh feudalisme, pengaruh pendidikan agama dan kultur militeristik, ya mungkin yang hierarki, sehingga yang ditekankan itu sebuah ketaatan. Sekarang bagaimana sopan santun pada orang tua dijaga, taat pada hukum, tapi di dalamnya itu didorong untuk ada kuriositas, untuk bertanya. Sehingga di beberapa sekolah saya yang bayar itu mengadakan namanya school transfer parenting. Jadi sebuah sekolah yang bagus, yang dididik dan yang muridnya, tapi orang tuanya diberi forum, gurunya juga. Ya saya kebetulan membina beberapa sekolah, satunya Madania, itu ada kelas rutin, kelas co-parent. Karena orang tua itu sebenarnya mitra dari guru, guru mitra orang tua. Bahkan ada satu dalil, murid adalah gurunya guru. Jadi kita itu banyak belajar dari murid. Sebagaimana dokter itu, pasien itu sebenarnya gurunya dari dokter. Karena banyak penyakit baru, kemudian dokter baru belajar. Makanya ada rumus, guru yang berhenti belajar, maka dia harus berhenti mengajar. It's easy to be father or mother, but it's not easy to be parent. Yang namanya parent itu ada ilmunya. Maka kalau orang tua tidak ada belajar parenting lagi, jangan-jangan orang tua itu nanti malah bukannya mengantarkan anak untuk berkembang, tapi membonsai anak sehingga dia nanti jadi punten, orang Jawa bilang. Nah dosen juga seperti itu. Makanya sekarang ada dalil, dosen S1 harus S2, dosen S2 harus S3, dosen S3 harus profesor. Sebab kalau hanya setingkat itu kan repot. Jadi pendidik harus lebih dahulu maju tanpa dia kemudian menjadikan murid lingkungan sebagai tempat belajar. Kultur ini yang perlu dikembangkan sehingga
bilang maaf, bilang tidak tahu, jawabannya minggu depan saya carikan, itu hal yang biasa. Kalau pendidik dosen itu salah boleh, yang nggak boleh bohong. Nah kalau politisi salah nggak boleh, untuk menghindari kalau perlu bohong kan gitu. Nah ini tidak baik. Nah bagaimana sekarang ini dirubah kultur ini? Salah tidak apa-apa asal jangan bohong gitu kan. Jangan sampai salah ditutupi dengan kebohongan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kamaludin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang bertanya dan mohon maaf kepada yang belum sempat bertanya karena saya waktu kita terbatas. Saya sudah dikasih surat bahwa kita harus mengakhiri acara sesi satu ini. Dari sesi tentang pendidikan dan kebudayaan ini, saya kira Pak Beni Hut itu menekankan kepada bagaimana membangun kekuatan lunak untuk melalui pendidikan untuk membangun bangsa ini. Kalau Kak Seto itu pendidikan tanpa kekerasan, maksudnya ada 4 fun di dalam pendidikan itu. Kalau Prof Joko bagaimana merubah pendidikan dengan lebih mengapresiasi murid. Pak Kamaludin Hidayat itu antara lain adalah bagaimana meningkatkan rasa keindonesiaan sebagai sebuah ikatan lewat pendidikan manusia Indonesia bisa maju, dan jangan lupa bahwa majunya pendidikan itu adalah melalui research. Kira-kira itu yang dapat saya ungkapkan pada hari ini. Kita akan memasuki session 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menjawab, dalam membuat sebuah kesimpulan dan sebagainya. Mudah-mudahan session ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang telah memandu sesi pertama ini, dan kini kami mohon kesediaan Ibu Damuna Puspawardaya, Sekretaris Majelis Wali Amanat, untuk memberikan cenderamata yang pertama kepada Profesor Dr. Kamaludin Hidayat. Kemudian juga ada sertifikat yang diberikan kepada Profesor Dr. Beni Budoroyo. Kemudian pada Profesor Dr. Insinyur Joko Hartanto, MSc. Dan sertifikat juga diberikan kepada Ibu Siti Darmayati, PhD, moderator sesi ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan kita langsung angkat ke sesi yang kedua, yang akan membahas tentang reformasi birokrasi. Hadir sebagai narasumber yang pertama adalah Profesor Dr. Triyono Cipto Herianto. Narasumber yang kedua adalah Dr. Andes Prapto Hadi. Dan narasumber yang ketiga adalah Profesor Dr. Eko Prasojo. Dan sesi ini akan dipandu oleh Dr. Roy Valian Salomo. Kami persilahkan para pembicara dan moderator untuk menempati tempat yang telah disediakan di panggung. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, selamat datang, selamat dari kalian di sini, selamat datang di kampus UI.
Depok. Kemudian juga teman-teman yang masih ada di media publik. Pada sesi ini kita akan mendengarkan 3 orang pembicara, nanti masing-masing akan membicarakan intinya sekitar 15 menit. Yang pertama adalah Pak Prabowo. Tadi beliau ini adalah mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN. Sekarang ini beliau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga dan Negara. Lalu gue yang paling ujung di sebelah kanan saya, kita sudah kenal semua, Dr. Riono Suharyanto dari Fakultas Ekonomi. Walaupun S1, S2, dan S3-nya dari ekonomi, tapi beliau banyak berkiprah di pemerintahan, lalu mendalami rupanya hal yang berkaitan dengan civil service, dan beliau juga pernah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, sekarang sudah kembali aktif di UI lagi. Sebelah kiri saya Prof. Dr. Eko Prasojo, Profesor sekarang adalah Ketua Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fisik UI. Namun beliau punya keterlibatan dalam berbagai event di tingkat nasional banyak, juga seperti Pak Riono, beliau aktif di berbagai usaha pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, supaya kita langsung saja cepat waktunya, saya persilakan apa lalu nanti usul oleh April baik maksudnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami bawakan adalah masalah reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan sumber daya manusia pegawai negeri sipil. Sebagaimana kita ketahui bahwa birokrasi itu di semua negara ada, karena memang diperlukan. Yang pertama sebagai tulang punggung atau wahana utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam bidang kehidupan berbangsa, dan juga di dalam kehidupan hubungan internasional. Yang kedua, sebagai memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga menerjemahkan dari keputusan politik menjadi keputusan atau kebijakan publik yang harus dilakukan. Oleh karena itu, birokrasi itu melakukan pengelolaan dan juga pelaksanaan secara operasional. Dan yang penting bahwa birokrasi itu menjadi faktor dan sekaligus aktor untuk menentukan keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan dan juga senario mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN, serta pemerintahan yang baik dengan tata kelola yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikut Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi objektif birokrasi sekarang ini. Yang baik banyak, cuma yang kami soroti justru kekurangannya. Birokrasi ini sedang sakit biromania, seperti ada kecenderungan tidak efisien, tidak efektif, penyalahgunaan wewenang, tindak KKN. Kemudian birokrasi juga menjadi alat status quo, mengkooptasi masyarakat guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Kemudian hasil dari penelitian Transparansi Internasional, Pricewaterhouse Consultancy, dan PER di Hong Kong, bahwa penelitiannya itu menempatkan Indonesia dengan tingkat korupsi yang tinggi dan syarat kronisme. Kemudian juga pengaduan masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan publik di berbagai bidang kurang memuaskan, tidak transparan, biaya tinggi, tidak ada kepastian.
prosesnya berbelit-belit, kemudian terjadi diskriminasi. Kemudian indeks pembangunan manusia juga masih tertinggal dibanding tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand. Ini permasalahan atau kondisi yang kita hadapi. Oleh karena itu, permasalahan sakitnya birokrasi ini mesti segera disembuhkan. Reformasi sudah berjalan 12 tahun. Jangan sampai malah birokrasi itu menjadi part of the problem atau bahkan menjadi root of the problem. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bersama mewujudkan birokrasi yang sehat dan kuat. Arah reformasi adalah pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempedomi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pertanyaan adalah, apakah birokrasi itu hanya PNS saja? Ataukah termasuk pejabat politik yang membina PNS? Karena menteri, presiden, gubernur, bupati, wali kota itu pembina kepegawaian. Dan birokrasi bisa terwujud kalau PNS itu profesional, netral, dan siap dengan berbagai perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa isu sumber daya manusia PNS yang mengemuka. 1. Jumlah PNS itu membengkak. Apa betul? Jumlah PNS itu 4 juta. Yang 2 juta adalah guru-guru. Sehingga birokrat itu adanya 2 juta melayani penduduk 230 juta. Jumlah pegawai BUMN, BUMD sekitar 2 juta. Apakah zero-growth perlu diperlakukan? Kualitas kompetensi masih rendah. Kemudian banyak birokrat yang berperilaku seperti penguasa dan arogan. Bahkan ada di daerah yang membentuk kerajaan birokrat. Semua saudaranya diangkat di dalam posisi-posisi kunci. Kemudian tidak melayani masyarakat dengan baik. Ada yang terbawa arus partai politik, ada yang tidak menjaga netralitas, dan juga ada beberapa pimpinan yang justru menghendaki agar PNS itu sebagai penampungan bagi orang yang belum mendapat pekerjaan. Ada yang atlet berprestasi minta dijadikan PNS. Ada orang yang di dalam pertandingan mendapatkan medali langsung supaya masuk jadi PNS tanpa melihat persyaratan kompetensi yang kita harapkan. Oleh karena itu, di dalam paradigma baru, kalau kita baca di dalam penting government, maka kita harus menempatkan bahwa pemerintah itu hanya sebagai katalis. Lebih baik mengarahkan daripada melaksanakan sendiri. Sehingga bidang pekerjaan yang bisa diserahkan kepada swasta atau masyarakat dilepas. Jangan sampai kementerian atau departemen malah semakin besar kekuasaannya, kewenangannya, jaringannya. Kemudian pemerintah itu milik masyarakat. Jadi lebih baik memberdayakan masyarakat daripada melayani. Biar masyarakat yang melayani dirinya sendiri. Kemudian pemerintahan yang kompetitif dan mendorong semangat kompetisi di dalam birokrasinya, di dalam memberikan fasilitas, regulasi, jasa, dan barang-barang kebutuhan masyarakat. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian kita mendengar ada lowongan dirjen, terus siapa yang mau melamar? Ada lowongan kepala biro atau direktur, siapa yang boleh melamar? Nggak pernah ada. Nah, kalau kompetisi seperti ini kita lakukan, kita akan mendapatkan pejabat yang betul-betul unggul. Barangkali sistem terbuka seperti ini perlu kita lakukan. Kemudian reformasi SDM PNS. Yang lama, saudara sekalian, pekerjaan dilakukan tanpa keahlian, jadi general. Barangkali kalau kita mencari pejabat tenaga baru atau pejabat baru, harus diwujudkan syarat-syaratnya apa, keahlian apa yang diperlukan. Kemudian ada birokrat yang memang senang dengan pekerjaan repetisi, berulang-ulang, business as usual. Barangkali itu kita tinggalkan. Inovasi harus dilakukan, rekayasa harus dilakukan, supaya pembaharuan, modernisasi bisa kita terapkan. Ada birokrat yang bekerja secara individual, barangkali kita tinggalkan.
Ini kelompok, secara kelompok, secara terpadu harus. Contoh kecilnya saudara sekalian, kalau kita jalan di pinggir jalan, sebentar dikali untuk masang pipa air, sebentar dikali untuk masang listrik, kabel listrik, sebentar dikali untuk masang keperluan yang lain. Semua instansi punya biaya koordinasi. Nah kalau kita belajar di negeri Belanda tidak demikian. Yang diberi biaya itu hanya satu, yang lain tinggal ikut. Kemudian pegawai hanya mempunyai satu bidang keahlian. Ke depan barangkali diklat dan universitas bagaimana menyiapkan bahwa beberapa keahlian pegawai itu diperlukan di dalam sosok satu orang. Karena tantangan perubahan seperti itu. Kemudian pekerjaan berbasis fungsional. Bagaimana kalau kita ini berbasis sistem proyek atau paket? Jadi sampai selesai tuntas setiap pekerjaan itu. Kemudian atasan berkuasa dengan perintah dan intervensi. Mestinya justru memperhatikan kemajuan, kemauan, dan kebutuhan dari rakyat, dari konsumen, dari masyarakat. Kemudian juga basis koordinasi. Selama ini justru sistem vertikal, dari atas ke bawah. Oleh karena itu diusulkan koordinasi antara rekan kerja, horizontal atau peer level. Seperti itu yang kita harapkan. Saudara sekalian, beberapa catatan yang kami sampaikan karena terkait dengan undang-undang kepegawaian negara. Satu, bahwa pembina pegawai itu adalah presiden sebagai kepala pemerintahan, menteri, gubernur, bupati, wali kota yang notabene adalah pejabat politik. Kenapa yang bina PNS kok bukan dari PNS sendiri yang tahu masalah birokrasi? Akibatnya banyak keputusan yang tidak pas dengan kebutuhan kepegawaian. Berikut Bapak Ibu sekalian, undang-undang memerintahkan membentuk Komisi Kepegawaian Negara. Ya Pak Kuliah. Ya. Ini karena sudah ada Kementerian PAN dengan tugas koordinasi dianggap tidak diperlukan. Padahal sebenarnya Komisi Kepegawaian Negara itu untuk menjaga mutu atau kualitas kompetensi. Dan itu bukan suatu lembaga besar. Itu hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita menjaga kualitas kompetensi dari birokrat. Ini nggak ada sampai sekarang. Sudah berapa tahun Pak Pri? Dari 19 sampai sekarang nggak terbentuk. Kemudian penentuan pejabat struktural baik eselon 1 termasuk rektor itu justru yang menseleksi adalah pejabat politik di dalam TPA, tim penilai akhir. Kenapa bukan melalui tim assessment atau fit and proper yang independen? Ya kalau orang politik pertimbangannya ya ada bedanya dengan kita. Kemudian larangan menjadi anggota partai politik bagi PNS. Bagaimana mengatur hak politik bagi PNS? PNS itu juga warga negara biasa. Jangan sampai hak politiknya malah hilang. Kemudian masalah korpri sebagai wadah kedinasan. Seperti apa korpri ini ke depan supaya juga bisa menopang keberhasilan dari birokrat. Berikut saudara sekalian, yang kita menjadi anggota semua adalah Askes Taspen per tahun. Kami pernah rapat dengan mereka justru. Siapa yang punya perusahaan itu adalah pegawai. Tapi pernah nggak kita menerima laporan dari mereka? Bagaimana agar pengaturan kembali badan usaha tersebut supaya mempunyai alternatif yang kompetitif dalam melayani. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian kami di BKN dulu dijumpai permasalahan pegawai, yaitu pertama adalah mismatch, ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya dengan jabatan yang dipangkunya. Jadi the right man in the right place in the right time itu belum betul-betul terlaksana. Kemudian underemployment, waktu dan tenaga tidak sepenuhnya untuk mengerjakan tugas pokoknya. Ada yang datang terlambat, ada yang pulang duluan, ada yang di tengah jam kerja tidak melaksanakan tugas pokok.
Bahkan ada pejabat yang punya hajatan itu pada saat hari kerja dan jam kerja. Dan anehnya semua teman-teman PNS datang dengan kendaraan plat merah dengan bangganya berkumpul di situ. Nah, barangkali ini nggak perlu lagi terjadi. Pengalaman kami menemui rekan di Kuala Lumpur, Pak. Waktu datang itu, bisa nggak saya datang ke kantor? Masalah apa dia tanya? Ya biasa, lama nggak ketemu, masalah keluarga. Kalau gitu nanti aja setelah saya pulang di rumah. Dari jam kerja aja mereka nggak mau menerima teman sendiri. Ketemunya supaya di rumah malam hari. Kemudian juga masalah alokasi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan. Daerah itu kalau pegawainya banyak merasa bangga, sehingga waktu mengajukan itu bukan main banyaknya. Kami pernah terima usulan suatu kabupaten minta 1.300 guru. Kok banyak amat? Apa tambah sekolahan berapa? Mari kita duduk bersama. Setelah kita hitung jumlah guru yang ada, jumlah sekolah yang ada, ternyata perlunya hanya 300, mintanya 1.500. Kemudian juga distribusi keahlian keterampilan pegawai tidak merata. Orang maunya kerja di kota, di instansi, di daerah yang banyak fasilitasnya. Barangkali ini juga bagaimana sistem remunerasi bisa menggairahkan agar mereka bisa atau mau bekerja di daerah perbatasan, di pulau-pulau kecil terpencil. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, di Kepulauan Seribu orang DKI pindah ke sana aja banyak yang nggak mau gitu. Padahal pulaunya juga nggak banyak, nggak sampai 1.000 gitu. Karena apa? Insentifnya nggak ada. Sekarang ada hal yang lain lagi yang perlu kita bahas bersama. Kalau instansi Polri sudah bisa dari TNI, ABRI menjadi instansi sipil, bagaimana posisi PNS-nya? Di situ juga ada PNS sebagai tugas pendukung. Sekarang PNS membantu PNS, apa seperti itu? Kemudian sekretaris desa diangkat menjadi PNS. Nah, perangkat desa yang lain juga minta. Nah, kalau sudah terima bengkok, tanah bengkok, juga terima gaji, ya bagaimana pengaturannya itu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang permasalahan PNS itu banyak sekali yang harus kita selesaikan. Nah, pembinaan kepegawaian yang kita harapkan justru orang politik yang tidak tahu persis bagaimana kondisi birokrasi. Dengan Bapak Ibu sekalian pengantar untuk diskusi nanti terkait dengan SDM PNS. Waktu kami serahkan kembali. Terima kasih Bapak. Berikutnya ya masih. Terima kasih Pak Roy. Sebetulnya sudah disampaikan semuanya oleh Pak Prapto Hadi. Saya agak kaget juga lihat ini mantan kepala BKN bisa ngomong seperti itu. Zaman dulu BKN nggak kayak gitu. Di sana benar-benar birokrat yang bukan main gitu. Pada waktu saya datang di sana, saya masih ingat betul pada waktu saya datang di sana. Kemudian saya tanya kepada teman-teman itu, kenapa sih golongan 1 itu A sampai D, golongan 2 A sampai D, golongan 3 A sampai D, begitu golongan 4 A sampai E. Terus mereka bilang, wah, Pak peraturannya memang gitu. Wah, saya bilang gundul yang peraturan itu. Saya bilang, coba Anda hitung deh, golongan 1 sampai 3 itu A sampai D, jadi 3 kali 4 12. Terus kemudian golongan 4 sampai E itu 5, totalnya berapa? 17. Nah, apa yang 17 itu? Baru mereka ingat bahwa itu adalah angka keramat. Jadi nasib PNS kita itu diatur oleh angka keramat sebetulnya. Mau 8 kependekan, 45 kepanjangan. Jadi 17. 32 tahun kita hidup dengan angka-angka keramat itu sebetulnya. Dan tidak dirubah sama sekali. Maka seharusnya sudah dirubah. Cuman sekarang sudah dirubah ya Pak. Nicknya sudah berubah menjadi yang lebih mudah diingat. Tapi baiklah Ibu dan Bapak Saudara sekalian, reformasi birokrasi menjadi topik yang banyak dibicarakan. Kenapa sih kok dibicarakan kemana? Kenapa sih birokrasi mesti direformasi itu kenapa gitu? Ini kan sebetulnya ada kata-kata Menken, dapat Menken
Jadi saya nggak ngikutin ininya aja ya, supaya waktunya nggak panjang-panjang. Itu mengatakan, ya, ini sebenarnya bukan ahli administrasi publik. Dia ini sebetulnya wartawan, tapi banyak nulis gitu, dan kemudian tulisannya bukan main pemikirannya. Bukunya yang menjadi klasik itu Notes on Democracy, kalau nggak salah itu. Jadi, dia mengatakan birokrat itu adalah seorang yang punya banyak bakat. Dia menulis dalam bahasa Inggris yang tidak ada satupun orang di dunia mengerti. Dia pandai membuat peraturan perundangan yang tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Itulah birokrat. Jadi bukan main dia ngomongnya itu untuk makanya itu kemudian yang harus direformasi tadi, yang mulai dari tadi pagi Bu Menteri mengatakan harus direformasi. Dan reformasinya apa sih yang harus dilakukan itu sebenarnya? Kekuatan utama dari birokrasi tadi disampaikan Pak Prapto adalah pegawai negeri sipil itu yang tergabung dalam korpri itu loh, korps prihatin itu. Ya, karena ya gajinya kan bukan main itu sebetulnya. Dulu kan pernah selalu ada cerita untuk menceritakan bagaimana nasib pegawai negeri itu, katanya di Thailand sana sekali waktu ada semacam sayembara gitu ya oleh Raja Thailand. Siapa yang bisa membuat gajahnya menangis itu akan diberi hadiah yang cukup besar. Ada orang dari berbagai penjuru dunia datang mencoba membuat gajah ini menangis. Ada yang memukul gajah itu keras-keras, ada juga yang menendang gajah itu keras-keras. Pokoknya disakiti ini gajah ini supaya bisa nangis, tapi tetap nggak nangis. Kemudian datang orang dari Indonesia, pelan-pelan kemudian dia mulai membisiki gajah tersebut. Makin lama dia makin bisiki, tiba-tiba gajahnya nangis. Makin lama makin nangisnya makin keras. Ya dapatlah dia hadiah tersebut. Kemudian Raja Thailand bertanya, kok yang lain nggak bisa membuat gajah nangis, kok Anda bisa membuat gajah nangis itu gimana? Wah sederhana juga. Saya ceritain masih pegawai negeri di negara saya ini. Yang pagi-pagi sudah harus berangkat, pulangnya malam, nanti sama istrinya juga repot karena gajinya nggak cukup dan sebagainya. Rupanya gajah pun sudah terharu melihat pegawai negeri di kita itu. Jadi reformasi birokrasi selalu dimulai dengan reformasi di pegawai negeri sebetulnya. Jagonya Prof. Eko itu nanti yang akan banyak bicara. Nah, untuk reformasi pegawai negeri yang tadi sudah disampaikan, yang diusahakan untuk penerimaannya itu berdasarkan merit ya, merit principles itu. Maka di Indonesia yang terjadi merit principles. Jadi kalau anunya, ponakannya, kalau anaknya, kalau ini ya pasti akan masuk. Sekarang kan juga gitu, dengan desentralisasi juga bukan main itu, bupati, wali kota dan sebagainya mengeluarkan ini. Sebetulnya mereka hanya meniru yang dulu terjadi di pusat. Di pusat kan banyak yang memberi surat sakti itu ya, jadi mereka ikut niru-niru juga. Desentralisasi kan meniru apa yang terjadi. Nah, jadi yang penting itu adalah reformasi pegawai negeri. Nah, kalau di dalam reformasi pegawai negeri ada 3 faktor dari berbagai pengamatan yang saya lakukan. Saya nggak berani mengatakan penelitian karena sebetulnya saya lebih banyak jalan-jalannya daripada meneliti. Nah, itu dari pengalaman saya ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin yang punya visi yang cukup jauh ke depan. Kita boleh nggak suka dengan Malaysia, tapi Malaysia mempunyai visi yang cukup baik sebetulnya. Mulai zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, dia ingin menjadi negara industri pada tahun 2020. Oleh sebab itu diletakkan tahap-tahapan kayak tadi Bu Menteri meletakkan tahap-tahapan untuk ininya. Cuma tahapan dia lebih konkret gitu. Ini kan tahapannya tadi normatif betul yang ini. Konkret. Salah satunya itu tahun 2010 ini seluruh pegawai di Malaysia itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup baik. Bahkan pekerjaannya juga harus mempunyai
yang cukup baik, yang disebut sebagai knowledge worker. Ini diletakkan betul oleh Mahathir, dan kemudian diteruskan oleh Pak Abdullah Badali, dan kemudian diteruskan lagi oleh Najib. Jadi mereka meneruskan itu visi yang ada itu. Kita kan ditambah lagi. Dulu zamannya Pak Harto itu cuma adil makmur gitu. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, terus diterusin yang macam-macam. Ini ditambah maju, mandiri, adil makmur. Adil makmurnya belum, sudah mau maju mandiri dan sebagainya. Ditambah-tambahin sendiri. Nah, jadi konsistensi memegang visi itu yang merupakan ciri dari kepemimpinan yang cukup baik sebetulnya. Di negara-negara yang mempunyai birokrasi yang cukup kuat itu biasanya visi diletakkan dengan baik lebih. Yang kedua itu adalah yang sering kali kita dengar, politisasi birokrasi di negara-negara ini memang dibedakan antara birokrasi dengan politik. Tadi Pak Prapto sudah mengatakan ini. Terus terang saja pimpinan pemerintahan saat ini, terutama setelah desentralisasi di tingkat kabupaten, kota madya dan sebagainya, bahkan provinsi, itu kan nggak ngerti tentang birokrasi pemerintahan. Sebagai contoh, pada waktu desentralisasi mulai, karena pada waktu itu saya masih ada di kantor yang di tempatnya Pak Prapto itu, di Badan Kepegawaian Negara. Itu kita mendapatkan contoh yang lucu-lucu aja gitu. Di satu kabupaten, saya nggak sebutkan kabupatennya, satu kabupaten itu bupatinya itu memang bukan main, dia orang swasta, tapi rajin betul. Dia datang selalu pagi ke kantornya itu, dan setiap kali dia datang itu dia lihat ada satu pegawai yang sudah ada di sana, sudah mulai kerja. Rajinnya bukan main ini pegawai ini. Saya aja mikir saya paling rajin, dia sudah ada di situ. Dapat seminggu diperhatikan terus saya itu. Akhirnya dipanggil oleh Pak Bupati. Kamu tuh kok rajin sekali ya? Kamu itu sekarang eselon berapa? Itu maksudnya Pak Bupati, saya mau naikkan ini pangkat ini orang ini. Anu Pak, saya sekarang eselon 4. Bagus. Kalau gitu mulai besok kamu eselon 5 ya. Silahkan mencit ini. Kalau kayak gini, ini Pak Bupati orang swasta nggak ngerti tentang birokrasi. Bapak eselon nggak kayak pangkat gitu. Kalau pangkat memang golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau eselon kan terbalik gitu sebetulnya. Nah, hal-hal ini yang terjadi. Jadi apabila pembina kepegawaian itu adalah teman-teman yang dari politik yang tidak mengerti masalah birokrasi, ini akan terjadi banyak hal semacam itu. Faktor kedua, politisasi. Faktor ketiga, nah ini yang tadi kita lagi sama Undip, nggak tahu masih bisa nggak Undip, terus nggak bisa anu tadi ya, nggak bisa langsung tadi. E-government, pemakaian teknologi informasi itu dilakukan harusnya untuk reformasi birokrasi, reformasi kepegawaian terutama. Sekali lagi contohnya di Malaysia, bukan karena bahwa saya seneng aja sama Malaysia ini. Malaysia itu suka ngeledeknya, saya enak-enaknya, kita kadang-kadang seneng juga diledek. Ya. Jadi sekali waktu pada waktu ulang tahun ke-50 kemerdekaan Malaysia, kebetulan presiden kita ada di sana, Pak SBY. Dan ini orang-orang Malaysia kan tahu nih Pak SBY ini seneng pada nyanyi, seneng pada puisi dan sebagainya. Gitu. Jadi kemudian ada yang membacakan puisi yang menurut saya sangat menyakitkan hati. Dia ngomong yang ngomong puisi ini, Indonesia merdeka karena revolusi, Malaysia merdeka karena diplomasi. Pak SBY tepuk tangan sedih. ini apa ini, apa bukan ledek sebetulnya gitu ya. Saya nggak tahu yang lebih hebat mana, revolusi sama diplomasi, karena revolusi pasti ada mengorbankan nyawa, diplomasi. Jadi Malaysia ini bukan main. Dia pada tahun 2008, awal 2008 itu pemakaian IT-nya bukan main. Dia memakai ada satu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan no wrong door policy. Artinya gini, di sana memang kita bisa nulis surat ke menteri segala macam melalui email. Kalau di sini kalau pakai internet bahaya juga ya.
Wong Vita Mulyasari aja gara-gara internet jadi itu kan. Kemudian ada teman-teman gara-gara Facebook jadi nggak keluar. Jadi dia boleh menulis surat ke menteri itu lewat email. Apabila dia menulis surat ke Departemen Perdagangan, keliru membuat alamat emailnya ke Departemen Perindustrian, surat itu tidak kembali pada dia, diteruskan oleh Departemen Perindustrian dari Departemen Perdagangan ke Departemen Perindustrian. No wrong door policy istilahnya. Jadi nggak pernah orang itu akan salah gitu ya. Pasti dilakukan perbaikan oleh mereka yang ada di birokrasi. Jadi pemakaian IT di sana bukan main. 3 faktor ini yang mudah-mudahan juga ada di kita. Kepemimpinan yang betul-betul mempunyai visi ke depan yang jauh. Ceritanya Pak Komarudin dari yang di Cina dan sebagainya. Yang kedua itu adalah bagaimana sih kita memisahkan pengaruh politik dari birokrasi. Di Thailand, Perdana Menteri jatuh bangun. Di Jepang, sebentar lagi mungkin Perdana Menterinya juga jatuh. Tapi pelayanan publik tetap berjalan. Karena pelayanan publik dilakukan oleh birokrasi yang tidak terpengaruh sama sekali oleh hingar-bingar politik semacam itu. Dan yang ketiga, pemakaian teknologi informasi yang harusnya sudah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan sebentar lagi publik masih bisa ngomong sama kita. Kalau enggak, ini di universitas saja kok ya repot gitu ya, mungkin teknologi. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Priyono. Berikutnya adalah Prof. Eko. Serang. Baik, terima kasih Pak Roy, Pak Prapto dan Profesor Priyono yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebenarnya memang bicara reformasi birokrasi ini kita mengalami 2 kesulitan. Yang pertama, membicarakannya sebagai sebuah wacana itu sangat mudah, dan melakukannya itu merupakan suatu perjuangan yang sangat sulit. Bahkan menurut saya, kalau kita ingin setara dengan Malaysia, dengan no wrong door policy tadi itu, mungkin kita membutuhkan waktu 25-30 tahun, dan itu membutuhkan political commitment yang sangat luar biasa. Yang kedua, waktu kita sangat terbatas, sehingga nanti mungkin lengkapnya bisa dilihat di pemaparan saya ini. Beberapa hal sudah saya ceritakan di sana. Saya hanya ingin menceritakan beberapa hal yang penting-penting saja. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa reformasi birokrasi itu selalu dianaktirikan, dimarginalisasikan dalam konsep pembangunan bangsa kita. Jadi kita lebih senang bicara mengenai pembangunan sektor. Jadi pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pekerjaan umum dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah membangun alat yang justru membangun sektor itu sendiri. Jadi kita bicara melulu mengenai bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau seandainya mesin yang menggerakkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan itu adalah para birokrat yang tadi diceritakan oleh Pak Prapto Hadi dan Pak Priyono, maka saya yakin kita tidak akan mencapai titik kemajuan bangsa ini. Sehebat apapun rencana yang kita buat, karena dia merupakan mesin yang menggerakkan negara, mesin yang membangun negara. Dan ciri-cirinya 2 sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Prapto tadi itu mengenai kondisi orang yang menggerakkan negara kita saat ini. Yang pertama, moralnya rusak. Yang kedua, kompetensinya tidak memadai. 2 itu pada umumnya adalah mungkin 10% sampai 15% yang tidak memiliki karakter itu. Tapi 85% para penyelenggara negara kita di dalam mesin birokrasi itu sebenarnya karakternya 2 itu. Kalau moralnya tidak rusak, kompetensinya tidak memadai, atau dua-duanya, moralnya rusak dan kompetensinya tidak memadai. Mengapa moralnya rusak? Pertama, karena dia direkrut dengan cara-cara yang tidak profesional dan tidak independen.
kakaknya, saudaranya, dan seterusnya. Yang kedua, dia pun diangkat dalam jabatan-jabatan birokrasi bukan karena kompetensi, bukan karena kinerja yang dimilikinya, tapi karena afiliasi politik, karena afiliasi kebangsawanan, dan karena uang yang dia miliki untuk bisa duduk dalam jabatan-jabatan tersebut. Ini tadi sudah panjang lebar diceritakan oleh Profesor Priyono. Apalagi setelah otonomi daerah, kooptasi jabatan-jabatan dalam birokrasi itu luar biasa besar. Jadi orang yang sepintar apapun di dalam birokrasi itu jangan berharap akan duduk dalam jabatan-jabatan strategis di dalam birokrasi kalau dia tidak memiliki hubungan afiliasi politik. Dalam pengertian ini dia mendorong orang untuk bisa menjadi politisi yang duduk di dalam pemerintahan. Apa itu menjadi kepala daerah, apa itu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini, jadi diam saja tidak mendorong atau tidak menghambat orang untuk duduk dalam jabatan-jabatan itu, mungkin dia akan lepas jabatan di dalam birokrasi. Dan itu dari pusat sampai ke daerah, termasuk tim penilai akhir itu adalah para politisi. Presiden dan para menteri itu adalah para politisi yang punya kepentingan politik, dan kepentingan politik itu masuk di dalam birokrasi. Nah yang kedua, tidak punya kompetensi. Mengapa tidak punya kompetensi? Karena pada umumnya yang masuk ke dalam birokrasi kita itu adalah second class citizen. Mereka warga negara kelas 2 yang tidak sanggup berkompetisi di swasta, itu masuk ke dalam birokrasi. Jadi sebenarnya adalah sisa dari sumber daya yang potensial yang kita miliki, terutama untuk pegawai-pegawai struktural. Tapi kalau untuk pegawai-pegawai fungsional, saya yakin masih ada yang terbaik yang bisa masuk ke dalam birokrasi. Nah, dua karakter ini Bapak Ibu sekalian yang menurut saya perlu kita pecahkan sebenarnya dalam karakter birokrasi pada umumnya. Nah, tadi yang pertama yang saya sampaikan, bagaimana kita memberikan perhatian pada reformasi birokrasi di atas reformasi lainnya. Artinya karena dia merupakan mesin yang menggerakkan. Sebenarnya bangsa ini kan punya 3 problem: political corruption, bureaucratic corruption, sama judiciary corruption. 3 problem bangsa yang kita hadapi sekarang. Dan itu saling berkelindan dan saling tarik-menarik antara satu hal dengan hal lain. Apa yang terjadi dalam korupsi politik itu juga terjadi dalam korupsi birokrasi, dan apa yang terjadi dalam korupsi birokrasi itu terjadi juga dalam korupsi yudisial. Dan itu satu kokoh yang satu ikatan yang sangat kuat. Jadi teman-teman di politik ini memanfaatkan birokrasi itu bisa membiayai kehidupan partai, karena partai politik kan dibiayai oleh 2 hal. Pertama oleh uang yang berasal dari birokrasi, dan kedua uang yang berasal dari pengusaha. Nah ini. Nah yang paling parah sebenarnya adalah korupsi yang terjadi di dalam ranah yudisial. Karena di dalamnya juga ada para birokrat-birokrat, para penegak hukum yang tidak lain adalah juga bagian daripada birokrasi itu sendiri. Karena upaya untuk memperbaiki ranah birokrasi dan ranah politik itu tidak akan berhasil kalau ranah hukumnya tidak berhasil ditegakkan. Orang sudah rajin, sudah baik mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum, mencoba untuk mengadakan barang dan jasa sebagaimana aturannya, tetapi karena SMS kaleng, karena surat kaleng, akhirnya tidak bisa, ya tetap bisa dijerat dengan hukum, karena para penegak hukumnya adalah tidak baik. Nah ini yang kita hadapi. Nah, apa sebenarnya strategi reform secara garis besar? Menurut saya ada 3 poin penting yang harus kita jalankan. Pertama, political commitment, tadi seperti disampaikan oleh Prof. Pri, ini merupakan prerequisite dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tidak ada reformasi birokrasi tanpa political commitment. Jadi kalau disambung dari pembicaraan dari Pak Komarudin, sebenarnya apa yang dilakukan DEM terhadap birokrasi itu luar biasa, karena menurut dia tidak ada namanya revolusi tambahan streamlining organization di dalam birokrasi. Itu kontribusi DEM di dalam birokrasinya China. Sehingga kalau DEM melakukan pemangkasan dari 100 kepada 62 kementerian, itulah yang kita maknai secara radikal sebagai reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini bukan hanya dalam pengertian civil service reform seperti yang disampaikan oleh Pak Prapto dan Pak Pri, tapi juga meliputi restructuring, business process reengineering, dan relasi antara negara dan masyarakat. Baru yang keempat nanti adalah human resource development, civil service reform. Memang civil service reform ini merupakan bagian
yang paling penting dan merupakan leverage, pengungkit dalam perubahan itu. Tetapi hendaknya dia bukan merupakan satu-satunya. Nah ini. Nah, political commitment ini merupakan prasyarat. Sebenarnya kalau kita lihat sejak Indonesia merdeka pun selalu ada di dalam agenda-agenda pemerintahan. Reformasi birokrasi meskipun kata itu tidak bergunakan, yaitu pendayagunaan aparatur negara. Kalau kita cek dalam dokumen-dokumen Bappenas itu selalu muncul pendayagunaan aparatur negara dari satu repelita ke repelita berikutnya. Tetapi mengapa tidak berhasil? Karena itu hanya menjadi sebatas wacana dan rencana saja. Dan implementasinya sangat sukar. Karena ini merubah paradigma orang, mengubah budaya orang, mengubah cetak pikir orang. Dari power culture menjadi service delivery culture. Karena pada umumnya birokrat kita ini adalah power culture. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Itu muncul dalam setiap pelayanan. Mengapa? Karena mereka juga dipromosikan dengan kekuasaan. Dan mereka mendapatkan kekuasaan dalam birokrasi itu. Sehingga yang muncul di benak para birokrat kita itu adalah bagaimana cara menguasai rakyat, bukan cara melayani rakyat. Nah ini. Nah bagian yang kedua sebenarnya adalah mission reform. Jadi kalau sudah ada political commitment, maka yang terpenting dalam reform itu adalah mission reformnya. Jadi engine untuk reformnya itu. Nah engine untuk reformnya ini sebenarnya diletakkan di tiga lembaga dan kementerian, Menpan, BKN, dan LAN. Menpan sebagai policy maker, BKN untuk masalah-masalah kepegawaiannya, administrasi kepegawaiannya, dan LAN sebagai lembaga think tanknya. Nah mungkin kalau ada proyek reformasi birokrasi yang digagas oleh pemerintah, maka menurut saya pilot project itu harus diletakkan di 3 mesin reform ini, yaitu di LAN, di Menpan, dan di BKN. Karena kalau tidak mesin reform ini tidak direform terlebih dahulu, dia tidak akan bisa melakukan reform bagi lembaga-lembaga yang lain. Nah ini. Nah yang ketiga baru kita bicara agenda setting, jadi content of reform. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Agendanya sangat banyak, kita bisa menggunakan benchmarking dari daerah maupun benchmarking dari negara-negara yang sudah menjalankannya secara berhasil. Hanya yang perlu kita lakukan adalah menyusun agenda itu mana yang paling pas buat kita. Sebenarnya ada beberapa leverage. Leverage yang pertama, kita buka promosi-promosi jabatan dalam birokrasi itu secara objektif. Jadi kalau selama ini kan secara tertutup, itu melalui satu proses yang sangat gelap, melalui proses TPA, lalu muncul nama dirjen. Nah kita buka saja, kalau tidak mau 100% jabatan birokrasi itu dibuka, mungkin katakan 30% sampai 40% jabatan dalam birokrasi itu kita buka. Jadi eselon 2, eselon 1 itu kita buka untuk semua umum. Artinya orang dari daerah, orang dari kementerian lain itu bisa apply untuk bisa duduk dalam satu jabatan tertentu. Misalnya kita membutuhkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, kita buka saja di koran. Dibutuhkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan pangkat eselon segala macam, pangkat jabatan segala macam, pengalaman, itu akan muncul banyak kandidat-kandidat yang menurut saya bisa menjadi dirjen. Kalau itu bisa kita terapkan, maka semua orang